Salam jumpa adik-adik farmasi dimanapun berada. Selamat datang di kuliah berseri video YouTube yang dibawakan oleh Profesor Apoteker Dr. Renat Imadu Agus Gelgel Wirasuta dari Farmasi MIPA Universitas Udayana. Kuliah ini adalah bagian dari kuliah analisis sediaan farmasi. Judul dalam kuliah ini berjudul GMP, GLV, QA, QC dalam produksi sediaan farmasi. Kenapa kali ini kita harus membahas terkait dengan good manufacture practice, good laboratory practice, QA, Quality Assurance, Quality Control. Ini merupakan suatu dasar besok ketika adik-adik bekerja di industri farmasi, khususnya dalam implementasi keahlian analisis kimia farmasi. Pada slide pertama, kita ingin bertanya, atau Bapak ingin bertanya, what is GMP? Apa sih sebenarnya good manufacture practice itu sendiri? Jadi, GMP atau dalam bahasa Indonesia dalam produksi sediaan farmasi yang kita sering dikenal dengan cara produksi obat yang baik atau CPOB untuk obat konvensional atau cara produksi obat tradisional yang baik khusus untuk obat-obat herbal yaitu CPOTB atau cara produksi kosmetik yang baik yaitu CPKB. Kenapa ketiga komponen ini menjadi suatu bahasan dalam GMP sediaan farmasi? Karena menurut PP 51 bahwa sediaan farmasi itu meliputi bahan baku, kemudian produk obat, obat herbal, dan kosmetik. Nah, pada bagian dari jaminan kualitas, jadi GMP adalah bagian dari jaminan kualitas yang memastikan bahwa produk diproduksi secara konsisten dan dikendalikan dengan standar kualitas sesuai dengan tujuan dari penggunaannya. Terdiri dari seperangkat prinsip dan prosedur yang bila diikuti oleh produsen dalam memproduksi sediaan farmasi dapat membantu memastikan bahwa sediaan farmasi yang diproduksi akan memiliki kualitas mutu yang dipersyaratkan. Nah, di sini jelas bahwa GMP adalah suatu prinsip, jadi suatu sederetan prinsip cara produksi yang terdiri dari segala jenis proses dalam memproduksi sediaan farmasi untuk membantu dan memastikan bahwa sediaan yang diproduksi memenuhi kualitas mutu. Nah, karena amanah dari peraturan perundang-undangan bahwa dalam melakukan proses produksi, farmasi wajib menjaga mutu sediaannya. Good manufacture practice. Nah, kita lihat bahwa prinsip dasar dari GMP adalah bahwa kualitas tidak dapat diuji ke dalam batch produk, tetapi harus dibangun ke dalam setiap batch produk selama semua tahapan proses manufaktur. Artinya
Dalam memproduksi suatu obat dengan kualitas tertentu, kita tidak bisa membangun dalam satu batch, tetapi kita bangun dalam semua proses produksi, dalam suatu produksi manufaktur sediaan farmasi itu sendiri. Jadi, di sini dimaksudkan bahwa GMP itu dimulai dari raw material sampai end of the product. Semua prosesnya ditetapkan dan diatur sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Nah, dirancang untuk meminimalkan risiko dalam setiap proses produksi sediaan farmasi yang tidak dapat dihilangkan melalui pengujian produk akhir. Jadi, GMP ini adalah suatu proses dari bahan baku, di mana dirancang step by step pekerjaannya yang diikuti dalam suatu proses pengujian, sehingga dijamin pada akhir suatu sediaan produksi, semua proses ini berjalan dengan baik dan memenuhi standar, sehingga standar dari mutu pada akhir dari sediaan itu akan tercapai. Kita akan berpikir some of the main risk. Jadi, risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam suatu proses produksi atau dalam suatu sederetan proses produksi. Misalnya, kontaminasi produk yang tidak terduga menyebabkan kerusakan pada kesehatan bahkan kematian. Jadi kontaminasi itu bisa saja terjadi dari bahan awal yang meliputi aktif ingredient dan juga bahan-bahan pendukung lainnya yang sering kita sebut dengan excipient. Oleh sebab itu, kontrol kualitas bahan baku merupakan syarat awal. Namun, kontaminan ini juga mungkin terjadi selama proses produksi. Baik dia diakibatkan kontaminan dari SDM yang melakukan proses produksi, kontaminan yang mungkin didapatkan dari lingkungan selama proses produksi, atau kontaminan berakibat atau datang dari interaksi suatu komponen yang tidak tersatukan yang sering disebut dengan OTT, yang mengakibatkan perubahan secara kimikal atau fisikal yang mengakibatkan perubahan sifat. Mungkin mengakibatkan kerusakan atau membentuk senyawa lain yang berujung pada kefatalan, yaitu kematian atau kesehatan dari suatu obat itu sendiri. Risiko yang lain yang mungkin terjadi selama proses produksi adalah pelabelan. Salah pelabelan dapat berakibat pada salah penamaan dari suatu obat sehingga mengakibatkan salah menggunakan obat. Proses lain yang mungkin terjadi risikonya adalah selama proses kontrol. Salah satunya adalah proses penimbangan. Penyediaan bahan baku atau aktif ingredient tentunya dikontrol dari jumlah formula yang diperlukan dalam suatu batch produksi. Kemudian dilakukan mixing setelah menjadi campuran yang sesuai dengan formula sediaan farmasi, kemudian ditimbang dalam suatu kemasan dosis form. Nah, penimbangan di sini dilakukan dalam suatu proses bisa bersifat kontinu atau otomatis seperti tablet. Setelah dikempa dia ditimbang secara otomatis dari suatu mesin rotari yang dimana dalam satu putaran cetakan mesin bisa memproduksi 1000 tablet bahkan lebih. Proses ini dilakukan penimbangan secara sampling dari suatu mesin untuk menjamin bahwa kesetaraan bobot antar tablet berjalan selama proses produksi. Nah, disinilah dilakukan in
proses kontrol ketika risiko-risiko ini mungkin terjadi. Lalu kita akan berpikir, kenapa GMP itu sangat penting? Karena sediaan farmasi yang berkualitas buruk mungkin mengandung zat beracun yang telah ditambahkan secara tidak sengaja. Nah, tadi risiko kita sudah bahas. Mungkin terjadi kesalahan penimbangan, kesalahan penambahan ingredient atau aktif ingredient dalam jumlah, atau munculnya kontaminan selama proses produksi. Sehingga kontrol kualitas ini sangat diperlukan suatu proses secara menyeluruh yang disebut dengan GMP. Sediaan farmasi yang mengandung bahan aktif tidak sesuai dengan tertera pada label yang diklaim akan memiliki efek terapeutik yang tidak diinginkan. Artinya, ketika suatu proses kontrol tidak dijamin selama proses produksi, maka akan memungkinkan mendapatkan suatu sediaan farmasi yang tidak sesuai. Nah, di sini kita sering bertanya, apa bedanya proses produksi dari suatu industri elektronik atau mesin dengan obat? Seperti yang Bapak sudah sampaikan, ketika orang memproduksi suatu alat elektronik, step by stepnya dilakukan tes, dicoba fungsinya. Apakah fungsinya sudah memenuhi standar, baru diberikan approval, label lolos. Akan berbeda dengan sediaan farmasi. Tidak mungkin kita melakukan tes setiap fungsi suatu sediaan batch produksi. Sehingga diperlukanlah suatu sistem sampling pada semua proses tersebut untuk menjamin bahwa semua proses produksi itu berjalan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Nah, oleh sebab itu sangatlah penting menerapkan proses GMP. Dalam hal ini, GMP juga kadang-kadang kita bisa lindungi produk kita dibandingkan dengan kompetitor yang mungkin merupakan fake produk atau produk palsu. Kita akan bisa lihat komposisi komponen dari formula, penanda, dan sebagainya macamnya untuk menjamin bahwa produk kita memiliki kualifikasi atau profil yang berbeda. Kalau kita lihat dari peta GMP, kita bisa lihat di sini bahwa yang paling luar adalah Quality Management System. Suatu proses produksi harus menerapkan suatu Quality Management System menjadi suatu bagian dari sistem keseluruhan dari suatu proses produksi itu. Kemudian akan menerapkan Quality Assurance, yaitu jaminan mutu dalam suatu sediaan proses produksi. Baru masuk ke dalam GMP yang meliputi Manufacture and Quality Control. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana domain atau ruang lingkup dalam suatu proses produksi, hubungan dari Quality Management System, Quality Assurance, dan Good Manufacture Practice. Mari kita lihat the fourth most important principle of GMP. The first is every process and every task is described by detail and specification document. Example, work instruction, SOP, and checklist. Itu yang pertama. The second,
Every employee, including manager, carries out the work exact as definite and report any deviation immediately. Jadi, setiap pekerja maupun manajer yang terlibat, di sini dia harus bekerja secara eksak, mendefinisikan dan melaporkan kemungkinan terjadinya deviasi atau penyimpangan dari pekerjaan itu secara segera pada suatu sistem. Employee record everything in detail while carrying out the task so that it's possible at a later stage to identify who, what, and when of the something that even or was observed. Semua sistem yang bekerja, baik dia pekerja, akan diminta melakukan recording secara detail apa yang dia sudah kerjakan dan mencatat apa, siapa, dan kapan sesuatu itu terjadi. Mendokumenkan pekerjaannya. Itu rule yang ketiga. Rule yang keempat adalah at regular interval, the results are compared and evaluated to determine if there are trend the high occurrence problem, review and trending. Jadi diharuskan secara regular pada waktu tertentu membandingkan hasil-hasil yang dikerjakan dari satu step periodik produksi batch ke produksi batch yang lainnya sebagai suatu analisis review dalam suatu proses produksi. Keempat dari rule ini merupakan suatu prinsip dasar dari GMP. This is the case ketika dapat suatu kasus. The work process and specify must be improved before a quality error occur. Jadi semua pekerja dalam suatu proses ini harus melakukan spesifikasi dan selalu meningkatkan standarnya untuk menjamin jangan sampai terjadinya error. Jadi diperlukanlah Continuing Improvement Process atau CIP. Nah, ini tambahannya if. Jadi yang terpenting adalah 4 dasar itu tadi. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Quality Management yang dalam gambaran disebutkan dengan Quality Management System. Semua tindakan yang terencana yang tidak hanya memengaruhi kualitas produksi individual tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan proses dan layanan secara menyeluruh disebut dengan manajemen kualitas. Jadi di sini manajemennya harus dilihat yaitu quality management. Jadi manajemen kualitas. Jadi semua proses yang terencana, yang bertujuan baik dia tidak hanya individu, proses layanan, proses produksi secara menyeluruh, bagaimana manajemen itu diatur dengan kualitas yang khusus. Langkah-langkah ini termasuk perencanaan kualitas, proses perbaikan berkelanjutan atau CIP, kemudian dokumentasi dan inspeksi diri atau audit internal. Dalam persyaratan peraturan, istilah GQM dan QA sering digunakan dengan istilah yang hampir mirip atau sinonim. QM is used more frequently than QA.
at the present time. Jadi belakangan ini istilah QM atau Quality Management lebih sering digunakan dibandingkan dengan Quality Assurance. Departemen yang bertanggung jawab untuk QA dan QM dapat disebut sebagai jaminan kualitas atau QA, atau manajemen kualitas atau QM, atau unit kualitas atau QU, atau dengan cara lain yang sesuai. Ini kembali pada regulasi dari suatu negara dalam penerapan sistem kualitas mutu ini. Apa itu kontrol quality control? Quality control, masyarakat di Jerman menyebutnya bahwa quality control mengacu pada suatu departemen yang bertanggung jawab untuk melakukan pengujian kualitas bahan baku dan produk. Ini juga disebut sebagai laboratorium analisis pengujian kualitas atau kontrol. Jadi di sini adalah laboratorium atau departemen yang melakukan kontrol pengujian analisis dari bahan baku dan juga produk. Namun di Inggris Raya atau UK atau di USA, QA biasanya mengacu pada lebih dari sekedar analisis. Nah, dia lebih luas. Sehingga untuk alasan ini, Departemen QC di perusahaan di Amerika sering melakukan tugas yang termasuk juga jaminan mutu atau QA dan QM. Nah, di sini perbedaannya ya kembali pada spesifikasi dari suatu produk atau kembali dari regulasi dari suatu negara yang ditetapkan. Nah, bagaimana kita melihatnya kembali pada regulasi itu sendiri. Quality Assurance QA mengacu pada semua tindakan yang dilakukan untuk memastikan kualitas mutu produk dan layanan. Kelihatannya klingnya hampir mirip dengan QM. Jadi, memastikan kualitas mutu produk atau layanan. This involves more than just quality testing of the product. Jadi tidak hanya bertanggung jawab pada kualitas testing dari suatu produk. Artinya, di samping kualitas produk, dia juga akan mengacu pada kualitas layanan atau quality management system. Ini termasuk misalnya persetujuan SOP, pembuatan SOP, spesifikasi produk, manajemen penyimpangan, kualitas pemasok, validasi proses, tindakan catatan batch, dan langkah-langkah QA yang akan digunakan untuk produk atau layanan yang sebenarnya. Nah, di sini quality assurance menjamin secara lebih luas daripada QC. Ketika kita lihat struktur organisasinya, ada direktur, ada bagian QA yang menjamin quality assurance, ada bagian QC yaitu quality control laboratorium, bisa pada departemen production, quality control, atau bagian departemen lainnya tergantung pada besaran dari departemen dari suatu manufaktur itu sendiri. Quality Management System, segala sesuatu yang dilakukan di suatu perusahaan untuk memastikan kualitas produk layanan dan kualitas mutu lintas produk harus didefinisikan dan didokumentasikan dalam suatu quality management system. Jadi, quality management system berpikir pada bagaimana sistem kualitas ini dibangun dalam suatu proses produksi, interproduk, intermanajemen di dalam sistem itu sehingga menjalankan kualitas mutu lintas produk. The term of quality assurance system and the pharmaceutical quality system sering digunakan. Jadi di sini QA, PQS atau pharmaceutical quality system sering digunakan dalam suatu QMS. Why is QMS required? Jadi kenapa harus kita
melakukan quality management system. The getting right the first time is better than fix problem at the later stage. Do it right first time. Ini motto yang bisa diterapkan. Jadi lebih penting kita membangun benar dari awal daripada kita memperbaiki kesalahan yang sudah terlanjur dibuat. Jadi mutunya benar, kerjakan dengan benar pertama kali, sehingga di kepala kita pada suatu membangun sistem kita akan membangun kualitas mutu yang menjadi hal paling utama. Tujuan dari QMS adalah mengontrol semua proses yang dapat mempengaruhi kualitas produk sedemikian rupa sehingga tidak ada yang tersisa secara kebetulan, mulai dari pembelian bahan baku atau bahan mentah hingga menjadi produk jadi yang terkirimkan dan sampai pada konsumen atau pasien. Jadi QSM itu panjang prosesnya. QC dan QA adalah bagian yang terpenting dari sistem mutu. Tetapi ada elemen yang penting lainnya, misalnya kualitas bangunan, fasilitas, personal, pemasok, audit, dan cara yang tepat untuk menangani penyimpanan dan kesalahan dan perubahan. Nah, disinilah dibangun dalam suatu QMS. Jadi aturan GMP menetapkan bahwa produsen produk obat dan bahan aktif harus menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu yang berfungsi. Aturan GMP dengan sendirinya bukanlah suatu sistem manajemen mutu, tetapi persyaratan konkret untuk membuat dan mengendalikan produk obat yang jauh lebih dari tuntutan dari suatu sistem jaminan kualitas biasa. Nah, disinilah kita ingin mengajarkan kepada adik-adik dalam pembelajaran kimia analisis adalah bagian dari pondasi dalam menjalankan sistem-sistem kualitas mutu ini. What does a QM system look like? Seperti apa sih dia rupanya? Setiap industri sediaan farmasi yang memproduksi atau memperdagangkan sediaan farmasi harus menyebutkan secara tertulis, misalnya dalam manual manajemen mutu, manual kualitas, bagaimana perusahaan itu memastikan bahwa hanya produk yang memenuhi standar kualitas tinggi yang sampai ke tangan pasien. Nah, sehingga banyak sertifikat kadang-kadang dalam suatu proses produksi dari suatu industri ditampilkan dalam kemasan-kemasannya atau label-labelnya. Tujuannya adalah menginformasikan kepada pasien bahwa setiap produk yang diproduksi oleh industri tersebut memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan sertifikat-sertifikat tersebut. Ini harus mengacu pada semua proses kerja dan tanggung jawab yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan produk sediaan farmasi itu sendiri. Quality Manual is collection of document describe the quality system. This included. Jadi manual mutu itu adalah sekumpulan dari suatu dokumen-dokumen yang tersusun dari suatu QMS. Jadi itu manual mutu. Terdiri dari sheet master file. Jadi kumpulan-kumpulan dari master file. Deskripsi perusahaan ini berisi informasi tentang bangunan, fasilitas milik perusahaan, jumlah karyawan, fungsi, nama penanggung jawab, produk obat atau produk obat lainnya yang diproduksi, kegiatan yang dialihdayakan ke kontraktor
dan banyak lagi informasi penting lainnya. Inilah yang sering disebut dengan seed master file. Yang berikutnya adalah quality policy, yaitu dokumen ini dibuat oleh top management. Ini menegaskan bahwa sumber daya yang diperlakukan untuk pembuatan, penyimpanan, pengiriman produk obat yang berkualitas tinggi atau bahan awal akan disediakan oleh manajemen. SOP atau Standard Operational Procedure menjelaskan bahwa secara rinci bagaimana prosedur tertentu harus dilakukan oleh siapapun yang bertanggung jawab atas tugas individu tersebut. Manual mutu dapat berisikan SOP atau hanya SOP menjadi kebijakan tingkat atas dengan referensi silang ke SOP bawahan. Jadi manual mutu ini kumpulan-kumpulan SOP atau kumpulan-kumpulan policy dari suatu dokumen. Nah, kemudian yang berikutnya terdiri dari inventory of all QSM dokumen. Jadi kumpulan dari semua dokumen tersebut dalam suatu dokumen sistem. Dokumen lainnya seperti SOP yang diperlakukan untuk memastikan kualitas mutu dan kesalahan suatu keselamatan dari suatu proses produksi atau pasien. Mereka memasukkan rencana induk, rencana dan laporan untuk kualitas mutu, validitas, audit atau pelatihan, suatu laporan, investigasi dan rencana tindakan yang terkait dengan penyimpangan, keluhan, kegagalan produk. Kemudian manual mutu harus berisikan pada daftar semua dokumen sebagai suatu referensi. Nah, pentingnya bagaimana dalam suatu proses produksi mengumpulkan suatu batch atau catatan-catatan proses produksi tersebut yang sudah diterjemahkan ke dalam suatu pekerjaan. Nah, ini menjadi kunci, yaitu bagaimana dokumen sistem itu dibangun. Ketika kita ingin membandingkan quality control dan quality assurance. Kalau quality control QC, dia fokusnya hanya pada produk. Kemudian bersifat reaktif, line function, define defect, dia mencari kesalahan, kemudian melakukan testing. Di sini berbasis pada lab. Ini pekerjaan dari QC. Berbeda dengan QA, dia berfokus pada proses, bukan pada produk. Dia bersifat proaktif, bukan reaktif. Kalau di sini reaktif, kalau ada sesuatu baru dikerjakan. Dia bersifat line function. Line artinya garis proses. Di sini bersifat pada start, di sini mencegah terjadinya kesalahan, di sini melakukan audit mutu. Nah, hal ini kita bangun dalam suatu proses quality assurance. Namun di sisi lain, pekerjaan yang berfokus pada produk dia akan dibangun dalam proses QC. Nah, sudah jelas kira-kira pembagiannya dari QA dan QC. Jadi QC bertanggung jawab pada safety yang pertama, kedua quality, kemudian labeling, qualification and validation report, analisis report, worksheet, good document practice, dan protokol. Nah, inilah semua dari pekerjaan pada QC. Kita teruskan. Salah satu proses aktif pharmaceutical ingredient API, manual proses. Jadi di sini hanya suatu gambaran bagaimana bahan aktif itu diproduksi. Jadi bagaimana introduction of the API starting material. Jadi di sini ada gambaran bahan-bahan baku yang digunakan dalam suatu proses produksi. Berapa jumlah sediaan. Kemudian
bagaimana proses reaksi yang dilibatkan. Setelah itu bagaimana proses dari purifikasinya, sehingga mendapatkan suatu campuran dari sediaan yang digunakan dalam proses produksi yang digambarkan dalam API, yaitu bahan baku, baik dia aktif ingredient atau dia sebagai adjuvan atau excipient dalam proses produksi sediaan farmasi. Secondary manufacture dose form. Nah, di sini ada tablet, ada krim, ada injeksi, ada kapsul, ada patch, ada infusion, ada solution, ada air drop. Ini tergantung dari bentuk sediaan yang akan diproduksi di dalam suatu sediaan industri sediaan farmasi, sehingga dibutuhkanlah GMP sesuai dengan jenisnya. GMP in the solid form, GMP in semi-solid form, GMP in liquid oral, GMP in parenteral production, GMP in biotechnology product, GMP in nutraceutical and cosmetical product. Nah, GMP ini akan berbeda-beda tergantung dari prosesnya. Nah, itu adik-adik. Semua GMP harus dilakukan pada suatu proses GMP, sehingga kenal ada CPOB, CPOTB, CPKB. Nah, inilah GMP in, sehingga menjadi suatu dokumen yang secara. Ketika kita berpikir pada pentingnya suatu dokumen, good dokumen praksis. Jadi, di sini dibutuhkan is required in order to ensure auditable account for the work performed. Jadi, ketika terjadi sesuatu, dokumentasi ini sangat penting untuk melakukan kontrol. Apakah terjadi kesalahan? Di mana terjadi kesalahan? Sehingga bisa ditelusuri penyebab kesalahan itu sendiri. Jadi, good documentation practice is required for all documentation included in a fully development and quality system. Jadi, ini dibutuhkan dari suatu bagian dari QMS itu sendiri. Kita lanjutkan. Different of type dokumen. Nah, di sini digambarkan segala jenis dokumen yang harus dikumpulkan. Batch record, specification, validation and qualification record, calibration record dari setiap alat, standar prosedur, room temperature record pada suatu proses produksi dari setiap batch-nya, stability study and summary report. Jadi gimana proses stabilitas dikerjakan, baik dia stabilitas dipercepat ataupun stabilitas pada proses pada inventory atau sampel retain. Kemudian bagaimana mesin log, jadi proses penanganan dari mesin-mesin industri itu sendiri. Ini semua menjadi suatu catatan. Product and sample label, analytical method, kemudian manufacturing process. Ini jenis-jenis dari dokumen yang harus dikumpulkan dalam good documentation process. Nah, di sini kita lihat summary and conclusion dari principle of GMP. Design and construct of the facility and equipment properly. Fully written procedure and instruction. Document, work, validate, work, minor facility and equipment, write step-by-step operating procedure and work on instruction. Design, develop, demonstrate job, competence. Jadi, siapa yang mengerjakan apa sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Protect against contamination,
control component and product related process, conduct panel and periodic audit and training. Nah, semua ini diperlukan dalam suatu principle of GMP. Kemudian summary berikutnya adalah GMP compliance is not option. Jadi bukan pilihan tetapi menjadi suatu kewajiban. Quality should be built into the product. Jadi bukan dibangun dalam satu produk, melainkan quality dibangun pada setiap produk yang dibangun. GMP are very similar, are really good common sense. Jadi GMP menjadi suatu kebudayaan mutu. Good practice cover all aspect of the manufacture activity free or to self-play. Jadi good practice ini menjadi suatu aspek manufaktur aktivitas sebelum mulai dikerjakan dari suatu bahan baku. The role involvement of the senior management is crucial. Jadi ini penting diterapkan dari top level management sampai ke bawah. Nah, inilah summary dari GMP. Ini referen yang Bapak pakai dalam menjelaskan kuliah kali ini. Bapak ambil dari suatu tulisan Good Manufacture Practice yang ditulis oleh Ali Al-Sahimadi dan Tal Aburjai. Nah, kita masuk pada Good Laboratory Practice, GLP. Apa sih dia GLP? Apa bagian dari GMP? Kita lihat. Good Laboratory Practice adalah suatu sistem mutu yang berkaitan dengan proses organisasi dan kondisi di mana studi direncanakan, dilakukan, dipantau, dicatat, diarsipkan, dan dilaporkan. Sehingga ini harus diakreditasi oleh suatu laboratorium akreditasi menggunakan ISO 17025 yang sampai saat ini menjadi acuan dari seluruh dunia. Kenapa GLP diterapkan? Sama seperti GMP, Development of Quality Test Data. Jadi kita mengembangkan data tes yang harus dibangun dari setiap proses pengukuran laboratorium. Manual acceptance of data. Jadi bagaimana kita mengumpulkan pengumpulan dari data manual tersebut. Avoid duplicate of data. Menghindari terjadi data-data yang ganda. Avoid technical barrier to trade. Jadi bagaimana hambatan-hambatan teknis ini bisa kita hilangkan dalam suatu dunia perdagangan. Jadi ketika kita sudah menerapkan GLP yang terakreditasi, dunia akan menerima bahwa proses laboratorium kontrol kita berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang berikutnya adalah kita harus melakukan protection of human health and environmental. Ini menjadi suatu syarat mutu dari kualitas suatu produk. Apabila tidak menerapkan ini, berarti Anda tidak menjaminkan suatu proteksi kesehatan manusia dan lingkungan dalam proses produksi dari sediaan Anda. Selanjutnya, skopnya adalah pada non-clinical safety testing of the test intents contained in. Jadi semua sediaan dari produk pharmaceutical produk, pesticide, cosmetic, veterinary drug, food and feed additive, industrial chemical. Nah, di sini harus menerapkan suatu proses GLP. Jadi bagaimana proses laboratorium itu berjalan sehingga menjamin suatu proses kontrol. Kenapa laboratorium? Karena laboratorium dipakai suatu alat proses kontrol menjadi suatu data yang acceptable pada seluruh trading dari hasil produk yang dihasilkan dalam suatu proses ini. Nah, GLP prinsip, Test Facilities Organization and Personnel, QA program, facilities, apparatus, material and reagent,
test system, test reference item, standard operational procedure, performance of study, reporting of study and result. Kemudian storage, retain, recording material. Nah, ini menjadi bagian yang harus dikerjakan dari GLP prinsip itu yang terdiri dari 10 komponen ini. 10 ini menjadi suatu bagian yang harus dikerjakan ketika kita ingin menerapkan GLP dengan akreditasi ISO 17025. Sehingga sampailah pada summary dari GLP bahwa GLP dibandingkan dengan ISO 900 yang 9000 yang terkait pada lingkungan, juga GLP terkait pada ISO 17025 yang khusus pada mengatur pada standar laboratorium. GLP non-clinical health and environmental safety study. Jadi merupakan suatu jaminan bahwa kita sudah menerapkan proses kesehatan lingkungan karyawan pada proses suatu produksi. Physical and chemical test system, biological test system, kemudian ada EO, OECD, dan European Directive. Nah, ini summary yang bisa Bapak sampaikan. Jadi khusus pada GLP dia khusus menata hanya pada laboratorium, sedangkan GMP menjadi bagian yang lebih luas dari seluruh proses produksi. Baik adik-adik, demikianlah tadi video singkat pembelajaran tentang bagaimana pentingnya GMP, GLP, dan juga perbedaan antara QA, QC dalam suatu proses quality control, sehingga adik-adik paham ketika adik-adik belajar sebagai farmasi khususnya pada bidang analisis farmasi di mana perannya nanti. Nah, itu bagian dari video singkat yang Bapak berikan kepada adik-adik yang menggambarkan bagaimana kita berperan dalam dunia produksi sediaan farmasi untuk menjaga kualitas mutu itu sendiri. Terima kasih atas kesetiaannya menyimak video ini sebagai pembelajaran. Semoga bermanfaat kepada adik-adik, lebih mudah memahami bagaimana prinsip itu sendiri yang dituntut sekarang dalam pengembangan pembelajaran menggunakan sistem Z atau kombinasi antara pembelajaran model daring dan luring, sehingga kita pada saat ini lebih mudah mendapatkan materi, lebih mudah menyimak penjelasan dosen, bisa kita simak dengan baik. Nah, jangan lupa adik-adik subscribe, like, sebarkan video ini kepada teman adik-adik sehingga menjadi pembelajaran dan bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa farmasi, tidak hanya pada mahasiswa farmasi Universitas Udayana, tetapi juga mahasiswa farmasi dimanapun adik-adik berada yang sedang belajar tentang topik tema kali ini, yaitu GMP, QM, QC, dan QA. Terima kasih banyak-banyak adik-adik.